Gue yakin lo masih pada penasaran, mending Poco X8 Pro Max atau iQOO 15R ya. Padahal udah gua tolol-tololin kalian semua di video unboxing HP ini. Tapi jelasin konteksnya aja ya. Tolol itu maksudnya itu ya udah lu punya duit terus lagi consider HP ini ya udah nggak usah mikir lagi, beli aja. Malah kalau nggak jadi beli ya sayang banget gitu. Poco X8 Pro Max itu udah worth it banget lah. Banget malah. Gak usah sampai di review lagi buat lo ngeyakininnya. Gue sih udah pede banget lah sama HP ini tuh emang udah jelas bagus. Dan iQOO 15R ya sama-sama bagus juga. Bukannya jadi nggak worth it. Makanya ya akan gue compare aja langsung di video ini. Kira-kira siapa yang menang dari kedua HP ini di tangan kita. Nah, secara desain ini berbeda signifikan ya, karena samaan antara dua handphone itu ya cuma satu, sama-sama punya konfigurasi kamera itu ya dua doang, gak ada telefotonya, hanya main camera dan ultra wide-nya. Yang menurut gua sih ini sih udah sangat aman ya. Lagi pula bukan HP yang jual kamera dengan hasil kamera bagus juga, dan ingat juga ini mid range yang harganya mirip semua dan juga miring lagi ya, jadi ya nggak apa-apa juga. Tapi memang dari segi boxy design seperti ini jelas bias gua akan condong ke iQOO karena gua lebih suka sama HP yang lebih kecil dari segi dimensi, dan Poco punya 6,83 inci dan juga bobotnya pun di 218 gram. Yang mana ini jadi salah satu kekurangan yang sangat-sangat subjektif buat gua. Kalau buat kalian yang ngerasa ukuran itu bukan masalah, ya udah kita semua setuju ini adalah soal selera aja. Tapi kalau ditanya untuk pilihan warna yang terbaiknya itu punya siapa, dari hero color kedua HP ini putihnya Poco yang paling aman. Anyway, keduanya udah punya sisi metal frame juga. Jadi lebih mewah dari segi build quality-nya dan udah sama-sama punya IP69 rating. Bahkan Poco pun dapat ekstra yaitu di IP69K juga. Ya udah pasti aman lah kalau lu gunain dan gak sengaja jatuh tercelup dalam air. Tapi tetap setinggi-tingginya IP rating bukan berarti kebal sama air laut ataupun cairan kimia yang lain. Ini tesnya pun cuma di air murni aja. Esensialnya pun juga udah aman lah, udah lengkap juga seperti sensor-sensor pun udah bagus. Tapi satu hal yang kemarin saat gua unboxing handphone ini, gua ngerasa untuk audio itu lebih bagus tuningannya si Poco X8 Pro Max. Jadi kalau lu mungkin aja concern banget sama audio itu harus jelas, ya Poco sih. Kedua HP ini jelas sudah menggunakan AMOLED untuk panelnya dengan resolusi di 1,5K, which is udah standar yang bagus buat nikmatin konten harian. Cuma on paper, iQOO ini lebih punya unggul karena ya punya refresh rate up to 144Hz yang nggak gimmick doang, serta peak brightness-nya itu di 5000 nits. Cuma kalau di HBM-nya, Poco ini bisa dapat angka di 2000 nits, sedangkan iQOO itu cuma di 1800 nits, yang bisa lagi gue simpulin keduanya pun udah sama-sama bagus. Dipakai luar ruangan jelas sama-sama aman, tingkat warna itu jelas, dan produk yang gue pegang ini nggak ada shifting color yang aneh juga. Sama yang ngebedain lagi dan tentunya yang paling jelas itu ya ada di ukuran layar. Poco 6,83 inci sedangkan iQOO di 6,59 inci, yang jadinya ini bisa untuk perdebatan buat diri lu sendiri, apakah lu pengen punya layar yang besar atau better pakai layar yang kecil aja. Lu bisa tentuin tuh lu nyaman yang kayak gimana. Mungkin sih ya kalau hardcore gamer gua rasa Poco itu menang. Layarnya besar buat main pakai 4 jari pun juga lebih nyaman. Tapi kalau sekedar casual gamer, gua rasa iQOO pun bukan jadi sebuah masalah. HP-nya yang kecil ya masih standar lah ukurannya. Nah, sebelum gua compare performance gamenya, gua pengen nunjukin juga hasil dari testing game untuk Poco X8 Pro ya Pro Max ya, di game-game yang menurut gua itu nggak perlu di compare sama si iQOO, karena yang pasti secara average score-nya itu ya udah jelas aman dan stabil lah. Oke, jadi langsung aja ya. Di game pertama, Mobile Legends Ultra 120 FPS, main selama 30 menit, baterai berkurang 5%. Dengan rata-rata FPS yang dapat di 119 dan suhu tertingginya cuma di 37 derajat Celcius. Buat kali ini Poco harus banget gua kasih applause sih. Gokil, para jujur ya. Main setengah jam sama
sama sekali nggak berasa ada penurunan frame sama sekali pas gue pakai power mode di Ultimate dan nyalain Wild Boost di gamenya. Dan buat konsumsi dayanya terbilang cukup besar memang ya, mengingat kapasitas baterainya yang di 8500 mAh, tapi hal ini seharusnya berbanding lurus sama performance yang dikasih. Karena selama gameplay benar-benar kerasa stabil dari awal sampai akhir match, yang suhu permukaannya pun juga stabil dan nggak begitu panas mau itu bagian depan ataupun belakangnya. Kalau di game PUBG ya, settingan smooth ultra extreme 120, main selama 30 menit, baterai berkurang 5% aja dan juga FPS-nya dapat rata-rata di 119 dengan suhu tertingginya pun juga sama di 37 derajat Celcius. Nah, sama ya kayak di game Mobile Legends barusan ya. Pas main PUBG juga udah gak ngerasain ada kendala soal daya maupun suhu karena ternyata emang mirip-mirip, tapi kalau ditanya soal feel-nya ya, sebenarnya agak sedikit beda ya. Karena hasilnya nggak semulus di ML tadi. Walaupun gua akuin emang udah bagus banget, cuma kadang ada momen teamfight yang sengit yang butuh gerakan cepat dan di momen itu kadang gua ngerasa ada sedikit drop buat frame-nya. Sebenarnya efek ini cuma bakal ngerasa kalau lu pakai di setting 120 aja. Karena kalau gua lihat lagi grafik FPS-nya, miss frame-nya itu ya cuma turun ke 90 FPS aja dan itu pun cuma kayak sekali-sekali doang lah, di satu momen doang. Jadi harusnya nggak bakal terlalu ganggu banget lah. Nah, sekarang langsung aja nih, gua compare sama iQOO 15R ya untuk game yang terbilang berat. Ya, dan untuk di Poco X8 Pro Max ini dapetnya segini. Kayak di Genshin Impact itu di highest 60 fps main selama 30 menit, baterai berkurang 8% dan rata-rata fps yang dapat 60 dengan suhu permukaan yang bisa mencapai 43 derajat Celcius. Nah, untuk perbandingan pertama di masing-masing mode performance ya tanpa fitur game lainnya, menurut gua ya ketika dibandingin juga performance sama iQOO 15R yang secara feel gameplaynya itu sebenarnya mirip-mirip aja. Selama main eksplorasi map ya lawan musuh sampai masuk area yang cukup berat, performance-nya pun masih terasa stabil dan playable. Tapi kalau ngomongin manajemen suhu di iQOO sini ya sedikit lebih unggul karena suhu permukaannya bisa dijaga sekitar 40 sampai 39 derajat aja. Sedangkan Poco kerasa sedikit lebih hangat terutama di bagian belakang. Hal yang sama juga kelihatan dari konsumsi dayanya yang si iQOO terasa lebih efisien, bahkan selisihnya lumayan kerasa setelah main agak lama ya. Yang mana kemungkinan besar ini pengaruh dari chipset Dimensity yang kerja di sendiri di Poco yang jadinya walaupun performance tetap kuat dan stabil buat dimainkan, dari sisi efisiensi dan kontrol suhu masih ada sedikit gap dibanding kompetitornya. Nah, ketika fitur smart frame rate di handphone ini nyala, kedua handphonenya itu yang kita tes itu bisa dapetin Genshin Impact di 120Hz. Namun lagi-lagi karena iQOO itu unggul punya chip tambahan, stabilitas jelas kerasa lebih oke di iQOO. Yang mana Poco ini karena dia masih manfaatin dari Dimensity-nya aja, jadi berasa lebih ekstra kerja yang dampaknya itu kerasa kurang stabil saat pakai fitur ini di waktu yang lama. Memang sih, untuk smart frame rate di Poco pun harusnya pakai chip tambahan juga seperti Poco yang ada di F-series-nya. Dan buat mention juga ada fitur high resolution yang emang beneran nambah resolusinya. Tapi itu juga pasti bakal ngefek ke suhunya yang akan lebih panas dan baterainya menjadi lebih boros. Lanjut nih ke game WoW dan ini untuk Poco X8 Pro Max ya. Di settingan high quality 60 fps main selama 30 menit, baterai berkurang 9% dengan rata-rata fps di 57 dengan suhu permukaannya bisa mencapai 42 derajat Celcius. By the way, kita coba game WoW sama setelahnya itu si Arnold Enfield itu ya buat ngetes gimana game yang kurang optimize di HP-HP ini. Dan untuk hasil dari kedua HP di game ini sebenarnya hampir mirip antara keduanya. Di awal gameplay keduanya kerasa stabil, eksplorasi map dan combatnya juga masih smooth, tapi pas udah masuk pertengahan sesi main, performance-nya mulai terasa ada sedikit koreksi ketika suhu chipset mulai mendekati sekitar 44 derajat Celcius. Di situ frame rate-nya kadang terasa sedikit kurang stabil, terutama saat banyak efek skill ataupun musuh di layar. Walaupun begitu, gameplaynya masih tetap playable dan masih nyaman buat diterusin sampai akhir sesi main. Bedanya dari sisi suhu dan konsumsi baterainya aja sih. Device-nya ini masih sedikit lebih unggul karena terasa ya tidak sehangat iQOO yang waktu gua tes bisa sampai sekitar 42 sampai 43 derajat buat suhu permukaannya. Dan ditambah iQOO 15R pun pemakaian baterainya pun juga sedikit lebih besar. Dan sebelum gua kasih kesimpulannya, ya satu game terakhir aja lah, yaitu Arnold Enfield. Settingan very high 60 fps main selama 30 menit, baterai berkurang 10% dengan rata-rata FPS-nya di 51 dan suhu permukaan mencapai 42 derajat Celcius. Kalau di Arnold Enfield, pengalaman gua malah sedikit beda. Pas awal main sih ya masih terasa cukup lancar, eksplorasi mapnya pun sama combatnya juga enak diikutin, tapi makin lama main, apalagi pas situasi di layar mulai rame dan banyak efek skill keluarin barengan, kerasa kalau performance-nya mulai kerja lebih keras. FPS-nya memang kadang naik turun, tapi yang gue bisa rasain perubahannya masih cukup halus dan gak terasa berantakan. Justru karena itu ya gue pribadi lebih senang mainnya di Poco dibanding waktu gue coba di iQOO 15R. Karena di Poco naik turun FPS itu terasa
terasa lebih rapih, jadi gameplaynya masih nyaman diikutin sampai akhir seksi. Dari sisi suhunya pun juga kelihatan Poco masih sedikit lebih adem karena waktu gue coba Aiku, suhunya bisa mencapai 44 derajat Celcius di depan dan juga belakangnya. Sedangkan Poco masih sekitar 40 sampai 42 derajat. Hal yang sama juga kelihatan nih dari konsumsi baterainya yang di Aiku lebih besar. Jadi walaupun dua-duanya sama-sama kerja keras buat ngejalin game ini, ya secara overall Poco masih terasa sedikit lebih nyaman dipakai buat sesi main yang lebih lama. Ya basically Poco ini bisa lebih unggul dari Aiku ya ketika bermain dengan area baterai dan juga suhunya. Karena jelas secara on paper Poco ini punya kapasitas baterai yang lebih besar dan juga ukuran HP yang lebih besar juga, sehingga area penyebaran panasnya itu bisa jadi lebih baik daripada si Aiku. Tapi di sisi satunya Aiku ini bisa ngejaga kestabilan lebih oke karena Aiku itu punya chip tambahan yaitu supercomputing chip Q2. Jadi ya bisa kasih headroom tambahan untuk chipset utamanya itu nggak cepat overload. Udah mulai paham lah ya keunggulan masing-masing dari ini ya ada di mana aja ya. Nah sekarang benchmark sintetisnya dulu deh. Mungkin buat teman-teman yang apa-apa angka itu harus tinggi ya bakalan ketar-ketir ya. Yang soalnya Poco itu punya score average taste yang tergolong ya lebih rendah daripada Aiku. Dari Antutunya yang udah dites di mode default dan juga bahkan performance-nya, terus juga Geekbench-nya, bahkan di semua tesnya, Poco ini cuma menang tes wildlife-nya yang secara overall-nya itu ya lebih tinggi aja. Apakah ini mengartikan sesuatu? Ya jawabannya ya secara raw performance Poco itu memang lebih lambat. Tapi bukan berarti jauh lebih lambat. Nggak perlu lah gue jelasin lagi kan, kayak udah dijabarin tuh tes gamenya kayak gimana. Jadi ya coba pahamin masing-masing lagi aja. Karena kalau lu ngerasa Antutu 2,9 juta itu lemot banget, itu bagaimana lagi ya. By the way gue mau jelasin dulu deh dua chipset yang kali ini jadi primadonanya ya, yaitu chipset flagship. Tapi secara harga bisa bikin dua HP ini tuh bersinar di antara HP-HP lainnya. MediaTek Dimensity 9500S dan juga Snapdragon 8 Gen 5. Chipset baru yang treatmentnya sedikit berbeda, yang mana 8 Gen 5 itu pakai core baru yang ada di 8 Elite Gen 5 tapi frekuensinya diturunin. Sedangkan Dimensity 9500S itu chipset Dimensity 9400 Plus yang di rebranding aja. Cek aja deh detail chipnya, sama persis deh. Tapi nggak apa-apa juga, kan belum banyak yang pakai kan. Dan perbedaan frekuensinya pun juga cukup jelas. Kenapa Antutunya itu bisa lebih tinggi di 8 Gen 5. Overall itu di atas Dimensity 9500S lah. Duh, muncrat gua. Cuma jangan jadi acuan ya. Lagi-lagi lihat gimana saat diracik sama brand handphone yang gunain chipsetnya. Dan menurut gua, masing-masing chipset ini dan handphonenya sih ya bisa dikatakan sudah works well lah. Gak ada yang nunjukin performance yang tiba-tiba panas atau ya game-gamenya tuh jadi nggak optimal. Yang intinya performance-nya ya udah fleksibel lah. Harganya nggak mahal juga kan, ya kan? Nah, Poco ini out of the box-nya juga udah gunain HyperOS 3 dan Aiku pun juga udah gunain Origin OS 6 yang di update terakhir ini gue bisa katakan udah minim bug ya, tinggal pakai aja. Dan UI OS ini pun juga di fase yang masih baru juga, jadi masih ada fase untuk pengoptimalannya lagi. Cuma lagi-lagi ketika lu bertanya UI mana yang lebih unggul, ya sesuaiin aja sama cara pakai lu sebelumnya aja sih. Kalau lu sebelum pakai Xiaomi, lu pasti akan lebih nyaman pakai Poco, dan juga begitu sama si Aiku. Kalau lu sebelumnya pakai HP Vivo, ya tetap nyaman kan. Bahkan OS baru ini gue bisa katakan awam friendly lah. Jadi kalau lu mau coba-coba nggak akan kebingungan. Apalagi Aiku ya, yang jauh banget peningkatannya dari Vantos OS dulu. Tapi gue masih mau coba penggunaan lebih lama sih sama si Poco. Karena sebelumnya itu kan di HyperOS 2 ya optimalisasinya itu ya masih kurang ya. Yang jadinya tuh beberapa orang bahkan gue juga sempet ngerasa kayaknya nih agak boros gitu. Ditambah lagi dapat info kalau HyperOS di negara asalnya itu jauh lebih oke lagi. Makanya sih di HyperOS 3 itu ya gue mau tahu lagi gimana perkembangannya. Cuma sayangnya ini butuh penggunaan di jangka panjangnya. Ya sekarang nih untuk baterai ya ini juga jadi memperkuat ya, yaitu Poco X8 Pro Max secara kapasitas jauh lebih unggul dari Aiku 15R. Ini benar-benar battle kapasitas baterai lah, 8500 lawan 7600 mAh. Kayak gede banget kapasitasnya kata Samsung A57. Yang on paper sih bisa seharian penuh, dan kita udah tes pakai PC Mark baterai test pun hasilnya agak ngagetin nih. Poco bisa tahan 21 jam nonstop dan Aiku dengan kapasitas lebih kecil bisa tahan hampir 28 jam.
Aku bisa nih. Keduanya dapat di 100 watt fast charging juga, dapat di dusnya juga. Udahlah ya, kalau kata Samsung A57 lagi, ya teh lengkap pisan ya. Dan sampai sini gue bisa jamin kalian pun masih belum bisa mutusin mending mana ya kan? Ya gue jamin lu pun masih ragu. Ya nggak apa-apa juga, orang belum sampai ke kesimpulannya juga. Tapi coba diskusin lagi. Kira-kira gimana HP ini sama ini juga ya. Lu dukung yang mana, lu mau beli yang mana ya kasih tahu aja. Jadi kita lanjut kamera dulu dikit. Ya, lu bisa cek aja hasil antara kedua HP ini yang mana yang bagus menurut lu bagus ya. Kalau secara spek iQOO dan Poco ini punya dua konfigurasi kamera, sama-sama 50 megapiksel main kamera dan juga 8 megapiksel ultrawide. Gua ya apakah kecewa kalau mereka nggak sematin kamera telenya ya? Tentu tidak juga. Bahkan kalaupun mereka kameranya jelek ya nggak apa-apa juga. Soalnya kan dari harga yang ditawarin sama mereka pun itu nggak masuk akal banget. Yang jadinya kayak keterlaluan aja gitu. Kalau gua minta lebih padahal udah dikasih banyak. Namun dari kedua HP ini sih ya hasil foto yang didapat itu udah sesuai standar. Udah bagus, bisa lu gunakan untuk di ranah pekerjaan atau buat foto-foto saat berpergian. Tapi lu bisa lihat aja hasil perbandingan dari dua kamera ini ya gue sih nggak akan, maksud gue sih akan biarin lu menilai dari sendiri aja sama hasil yang udah kita ambil. Jadi kesimpulannya mending mana nih? Poco X8 Pro Max atau iQOO 15R? Jawabannya sih ya intinya kalau lo mau beli ya cek aja YouTube Shopping kita. Bantu-bantu support aja. Dan perlu disclaimer dulu di akhir segmen ini, kalau lo butuh review lebih lengkap atau komparasi yang lebih detail, mungkin gua nggak akan sediain untuk yang satu ini. Gua cuma mau bandingin dari beberapa faktor yang menarik dan penting aja menurut gua. Yang sebenarnya gue pun juga nggak akan bisa ambil kesimpulan mana yang terbaik. Keduanya ini pun bener-bener bisa lewatin ekspektasi gue, yang dimana wabah HP sekarang mahal-mahal semua lagi nyerang. Kedua HP ini bisa kasih pilihan terbaik buat lo. Dari Poco dulu deh, kasih dua konfigurasi 12256 atau 12512 dari harga 6,499 juta. Ada early bird price juga, belum lagi promo-promo satu di e-commerce. iQOO pun sama juga 8256, 12256 dan 12512 yang startnya dari 7,3 juta dan sempat kasih diskon sampai 1 juta juga. Yang lagi-lagi kalau lu consider pengen beli handphone ini terus tiba-tiba nggak jadi sih ya udahlah ya. Gak habis pikir gua. Ini dua brand baik banget ngasih harga semurah-murahnya dan lu punya duit mau upgrade handphone malah beli HP yang jadinya tidak se-worth it HP ini. Dah paham lah maksud gua kayak gimana. Tapi yang mending Poco atau iQOO ya keduanya aman lu beli intinya gitu ya. Tapi kalau lu anaknya hardcore gamer, main 4 jari, butuh visual lebih clear, Poco X8 Pro Max. Dan kalau lu tipenya casual gamer aja dan pengen dapetin desain handphone yang lebih all-rounder, lebih casual ya ini iQOO 15R. Plus minusnya ya tipis banget asli ya, nggak ada yang bobrok ya, kayak menarik banget lah buat lu consider. Itu aja sih, intinya kita diskusin aja semuanya bareng-bareng di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang gue udah capek lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.